Halo sahabat PU, di belakang saya ada tim saya nih sedang mengerjakan kanopi ya di atas jendela. Kemudian sekarang sedang proses finishing kanopi tersebut. Kemudian ini sedang mengerjakan tali air yang berada di bawah kanopi yang sedang dibuat ini. Nah, tali air ini adalah kunci supaya air ketika dia menerpa kanopi ini dia tidak mengalir ke dalam dinding kamar ya. Kita simak bersama-sama bagaimana proses pembuatan dari tali air kanopi ini ya. Oke, selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PU, ini saya sedang berjalan di depan dari proyek yang sedang saya kerjakan ya. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang kanopi yang terlihat seperti yang ada di video ini. Nah, yang ada dua orang tim saya di atas itu ya. Nanti setelah ini saya akan coba mendekat ke tim saya tersebut. Saya akan membahas mengenai tali air yang ada di kanopi jendela. Nah, ini adalah tampak perspektif dari proyek yang sedang saya kerjakan. Buat sahabat PU semuanya yang belum punya rumah khususnya, saya doakan semoga bisa membangun rumah seperti ini. Amin. Saya sudah berada di atas sahabat PU. Nah, kira-kira sedang ngapain ya tim saya di depan itu? Ya, jadi dia adalah tim saya yang memang mempunyai kompetensi di bidang pekerjaan finishing ya. Jadi untuk pekerjaan acian, pekerjaan openingan, pekerjaan sudutan-sudutan, pekerjaan kanopi seperti ini, dan segala pekerjaan yang berbau finishing ya, sahabat PU ya. Dan sekarang kita coba mendekat. Oke, sekarang sudah terlihat jelas tim saya sedang mengerjakan acian bagian bawah pada kanopi di atas jendela ini ya. Kanopi ini memiliki panjang ke depan itu 40 cm, kemudian ketebalannya adalah 10 cm ya sahabat PU semua ya. Sebelum kita proses finishing seperti ini, sebelumnya sudah dicor dan kemudian dilakukan pekerjaan plaster, kemudian pekerjaan acian seperti ini. Ya, tebalnya 10 cm, sekali lagi ini tebalnya 10 cm sahabat PU semua. Nah, kemudian sembari pekerjaan finishing kanopi tadi juga berlangsung pekerjaan openingan jendela ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah pekerjaan plesteran. Kemudian sebelum mengaci pada bidang besar plesteran dindingnya, kita lakukan dulu pekerjaan openingan jendela. Oke, ini dia tim yang sedang mengerjakan pekerjaan openingan jendela. Karena kami menggunakan jendela aluminium, jadi openingannya atau bukaannya harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, adapun proses pengerjaan openingan adalah seperti ini. Ini adalah sisi bagian atas dari openingan ini. Kemudian yang sedang dikerjakan ini adalah sisi bagian samping. Cara kerjanya adalah seperti ini ya. Kita kaitkan dua papan di kanan kiri dari dinding ini, atau bisa juga dengan menggunakan jidar aluminium. Kemudian kita kaitkan atau kita tempelkan dengan menggunakan besi seperti ini ya. Ya, mirip-mirip besi bagel yang kita regangkan ya, untuk menjepit supaya tidak bergerak posisi papan yang kita jadikan sebagai acuan. Karena kita butuh sudutannya sahabat PU semua. Nah, untuk material openingan ini menggunakan semen acian biasa ya sahabat PU, atau mungkin yang mau menggunakan material khusus buat acian juga tidak masalah. Jadi materialnya sama dengan material acian. Untuk ukuran tinggi dan juga lebarnya juga harus disesuaikan dengan lebar dan juga tinggi dari kusen
yang akan dipasang. Nah, untuk alatnya seperti ini. Jadi satu ember berisi adukan semen, kemudian cetok dan juga roskam plastik. Bisa juga menggunakan roskam besi. Nah, ini papan-papan yang kita jadikan acuan untuk membuat openingan ini. Kemudian ini kita sedang melaksanakan openingan pada sisi satunya lagi. Jadi kalau untuk pekerjaan acian dan openingan seperti ini memang harus bertahap ya sahabat PU semuanya ya. Jadi lapis demi lapis kita aplikasikan sembari menunggu waktu ya. Jadi tidak bisa dilakukan seketika, harus tahap demi tahap demi kesempurnaan hasil tentunya sahabat PU. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi mulus. Nah, kemudian saya akan menunjukkan satu rahasia nih sahabat PU. Ini adalah piranti. Piranti atau alat-alat yang digunakan oleh tim saya nih. Ada kuas tadi dan ini apa ini? Keris atau apa ini? Jadi apa ini? Ini sepertinya alat yang digunakan untuk membuat tali air nanti ya sahabat PU ya. Nah, ini apa lagi nih? Ada catut, kemudian ada kayu balok, kemudian ada satu lagi. Nah, ini yang lebih kecil. Nah, ini adalah keris yang digunakan untuk pembuatan tali air pada kanopi yang akan kita bahas nanti ya. Ini yang berukuran kecil, kemudian tadi ya kerisnya satu lagi mana tadi. Nah, ini keris yang besar ini adalah untuk membuat coakan pada lapisan plesteran, dan keris yang kecil ini yang digunakan untuk membuat coakan di bagian yang sudah diaci. Jadi seperti itu sahabat PU. Nah, prosesnya seperti ini. Check it out. Nah, ini dia. Ketika bagian bawah dari kanopi sudah diaci penuh ya, kemudian kita letakkan jidar sebagai alat bantu untuk menarik garis supaya lurus. Kemudian kasih pegas di bawahnya, bisa berupa bambu yang memiliki nilai pegas seperti ini ya. Jadi menekan jidar supaya lengket dengan bagian bawah dari kanopi yang sedang kita buat. Nah, kemudian alat tadi, keris-keris tadi, cara penggunaannya adalah seperti ini. Jadi ketika acian sudah diaplikasikan rata pada bagian bawah, kemudian kita ukir ya dengan menggunakan keris yang kecil tadi ya. Karena ini posisinya memang sudah diaci. Jadi sebelumnya pada bagian plesteran sudah dicoak juga. Kemudian kita aci rata, kemudian yang bagian yang sudah dicoak di bagian plesterannya itu, kemudian kita coak lagi dengan menggunakan keris yang kecil. Nah, jadi proses pembuatan tali air pada kanopi kurang lebih seperti ini. Jadi sahabat PU semua memang perlu berinovasi untuk membuat alat-alat tertentu demi untuk mempermudah pekerjaan dan juga untuk mendapatkan hasil yang bagus. Seperti ini salah satunya. Berarti ini tim saya tidak cuman berperan sebagai tukang, tapi juga berperan sebagai empu ya, karena bisa membuat sebuah alat yang kegunaannya lumayan bisa membantu untuk pembuatan tali air ini. Jadi prosesnya seperti ini sama halnya seperti kita sedang mengukir ya. Jadi pekerjaan finishing ini memang kuncinya adalah pada skill dari tim pekerja yang mengerjakan pekerjaan ini, karena murni adalah hasil kompetensi atau hasil keterampilan tangan dari orang yang mengerjakannya. Karena beda tangan pasti akan beda hasilnya. Seperti halnya orang membuat masakan ya, karena berbeda orang, berbeda tangan akan berbeda rasanya. Kurang lebih sih seperti itu sahabat PU semua. Nah, jadi kita coak dari ujung ke ujung, kemudian hasilnya memang pertama-tama belum terlalu rapi ya, karena semen itu terjadi keretakan-keretakan kecil. Akan tetapi nanti akan kita rapikan. Cara perapiannya juga dapat menggunakan roskam plastik. Kemudian sebelum roskam plastik, kita pergunakan dulu balokan atau potongan papan ya, yang tentu selebar dari tali air yang sedang kita rencanakan ini. Untuk lebar tali air ini saya tetapkan untuk menggunakan tali air 1 cm ya. Jadi papan yang digunakan untuk menghaluskan
itu juga harus memiliki lebar atau tebal 1 cm. Nah, ini kan masih ada keretakan-keretakan nih sahabat PU. Nanti kita akan haluskan dengan menggunakan papan yang dibasahi ya, atau bisa menggunakan juga roskam plastik. Nah, ini bagian permukaan tampak depan dari kanopi yang sedang kita buat. Nah, ini sudutannya gimana, cantik kan? Oke. Nah, jadi seperti itu ya sahabat PU. Nah, ini adalah potongan papan yang digunakan untuk menghaluskan tali air ini. Nah, tali air ini peranannya penting ya sahabat PU. Jadi tujuannya adalah untuk menahan laju air yang mengalir dari kanopi ini menuju ke dinding tembok. Jadi supaya dindingnya tidak terkena aliran air yang mengalir dari kanopi ini sahabat PU. Jadi jika membuat kanopi, saya sarankan untuk dibuatkan juga tali airnya seperti ini. Nah, untuk pekerjaan finishing tidak cuma pekerjaan kanopi tali air ya, kesemuanya ya, memang harus membutuhkan ketelitian khusus ya, memang harus satu demi satu ya, supaya hasilnya benar-benar smooth, benar-benar mulus ya, seperti ini. Ini harus pelan-pelan satu demi satu, nah, supaya benar-benar terbentuk garis tari air yang sesuai dengan yang kita tentukan sebelumnya. Ketika pekerjaan pembuatan tali air selesai, kemudian kita lepas sidarnya seperti ini. 1, 2, 3. Oke, good job bro. Kemudian, nah, proses finishing. Ketika tali air tadi sudah terbentuk, kemudian kita masih harus tetap mengelus-elusnya supaya benar-benar mulus dengan menggunakan roskam plastik. Susah amat. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini belum kering ya. Setelah ini akan saya tunjukkan hasil dari tali air yang sudah jadi. Nah, ini dia sahabat PU. Ini adalah bagian kanopi yang memiliki tali air yang sudah jadi. Kurang lebih nanti seperti ini ya jadinya ya. Ya, ini tali air di bawah kanopi yang tujuannya untuk menahan air mengalir ke dalam dinding. Jadi kanopi-kanopi yang ada di atas jendela ini semuanya memiliki tali air, baik kanopi besar maupun kanopi kecil seperti yang terlihat pada video. Nah, di depan itu yang kecil-kecil 3 itu juga kanopi ya. Kanopi ini sesuai dengan lebar jendela yang ada di bawahnya. Itu juga memiliki tali air karena memang penting. Saya pikir demikian untuk penjelasan kali ini. Semoga menginspirasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.